buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Bekerjalah melalui kami. Sebab itu Bapa, malam hari ini biarlah firman-Mu dinyatakan bagi kami. Kebenaran-Mu menguatkan kami. Sebab firman-Mu adalah roh dan kehidupan yang menghidupkan kami. Sebab itu malam hari ini kami buka hati kami. Biarlah Roh Kudus bekerja bagi kami. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Roh-Mu bekerja melawat umat-umat-Mu dari rumah ke rumah dari tempat ini. Dan memberkati mereka Tuhan Yesus. Lewat kebenaran firman-Mu kami diperbaharui. Sebab itu Bapa, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas dengan pengurapan yang tidak terbatas. Sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu sepanjang waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan diberkati. Terima kasih. Berbicaralah, kami mendengarkan Engkau berfirman lewat hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk semuanya. Dan malam hari ini kita dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dengan saya. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Ayatnya yang Kisah Para Rasul pasal 2. Ayatnya yang pertama. Sampai ayatnya yang keempat. Saya percaya kita bersuka cita malam hari ini. Amin. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan setiap kita membuka hati, kita merindukan Tuhan. Maka percayalah Roh Kudus akan menguatkan kita, memberikan sukacita bagi kita semuanya. Haleluya. Kalau sudah berjumpa di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama sampai keempat. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh ikuti. Dan setiap orang yang membaca kebenaran firman Tuhan, percayalah bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Saya bacakan, dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan amin. Nah, ketika kita baca ayat ini, maka kita harus memahami bahwa kisah ini ditulis dan kisah ini dikenal dengan kisah di mana peristiwa Pentakosta terjadi, pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang murid-murid Kristus yang menanti-nantikan janji Tuhan pada waktu itu. Dan di Yerusalem pada waktu itu berkumpul dari seluruh daerah, mereka berkumpul di Yerusalem, orang-orang Yahudi semua datang ke Yerusalem karena mereka hendak merayakan hari Pentakosta. Sebab Tuhan sudah berpesan dari perjanjian lama kepada orang Israel melalui Musa agar orang-orang Israel senantiasa memperingati hari Pentakosta di dalam iman kepercayaan mereka. Kalau kita melihat secara histori, kita kembali ke dalam perjanjian lama terlebih dahulu, biar kita tahu nanti mengambil makna hari Pentakosta di dalam kehidupan kita. Kenapa orang Yahudi merayakan Pentakosta? Dan memang ada sedikit mungkin perbedaan-perbedaan antara yang dirayakan oleh orang Yahudi asli dengan kekristenan di dalam perjanjian baru kemudian hari. Nah, saudara, tetapi tidak salah kita mengambil makna dari Pentakosta yang kita rayakan hari ini.
Nah, hari Pentakosta itu dirayakan oleh orang Israel seperti ada 3 perayaan besar yang lain. Seperti misalnya hari raya Pondok Daud misalnya. Nah, mereka rayakan itu. Dan mereka harus buat itu turun-temurun setiap tahun mereka harus kerjakan itu. Untuk apa? Nah, peristiwa Pentakosta ada beberapa peristiwa yang sedang terjadi di sana. Dan itu harus diingat oleh orang Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena peristiwa penting di dalamnya antara lain misalnya mereka harus mengingat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Nah, itu suatu peristiwa yang harus mereka kerjakan di hari Pentakosta. Jadi hari raya Pentakosta itu adalah peristiwa yang harus diingat oleh orang Israel. Bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu membebaskan mereka dari tangan Mesir dan memberikan kebebasan bagi mereka. Dan kita tahu juga bahwa setelah mereka dibebaskan, Tuhan menyertai mereka, maka akhirnya peristiwa yang berikutnya yang harus mereka ingat adalah Tuhan memberikan hukumnya. Tuhan memberikan 2 loh batu. Saudara, kalau Tuhan memberikan hukumnya atau firman-Nya, maka kita harus mengingat bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, kata Yesaya. Sebab itu saya percaya kalau kita mengingat seperti apa yang dikerjakan oleh orang Yahudi, tidak ada salahnya kita mengingat firman Tuhan diberikan kepada kita. Tetapi bukan hanya sekali setahun seperti hari raya Pentakosta. Tetapi setiap hari kita mengingat bagaimana firman Tuhan diberikan kepada kita. Dan di mana ada firman, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan apalagi peristiwa yang mereka harus ingat. Peristiwa yang berikutnya yang harus orang Israel ingat ketika mereka merayakan hari Pentakosta adalah peristiwa mereka rayakan hari panen, penuaian begitu ya. Hari raya panen atau hari raya syukur. Mereka harus bersuka cita di sana. Nah, 3 peristiwa ini minimal mereka harus ingat waktu mereka melakukan hari Pentakosta pada perjanjian lama. Nah saudara, dengan cepat kita boleh belajar sebenarnya makna Pentakosta dari perjanjian lama terlebih dahulu. Sebelum nanti kita masuk di dalam Kisah Para Rasul, makna yang berikutnya di dalam perjanjian baru. Nah saudara, makna yang kita dapat lihat adalah yang pertama, dari ketiga hal ini, orang Yahudi merayakan Pentakosta itu berbicara mereka harus mengingat penebusan Tuhan atas hidup mereka dari tangan Mesir dan Tuhan membebaskan mereka. Itu berbicara tentang tangan Tuhan menyertai mereka. Dan kemudian setelah itu Tuhan memberikan mereka hukum-hukum Tuhan yang berbicara kebenaran, yang berbicara tuntunan Tuhan. Ingat, yang pertama tadi Tuhan menyertai mereka dengan tangan kuat kuasa yang teracung. Dan kemudian kita harus ingat bahwa orang Israel merayakan Pentakosta, mereka juga harus merayakannya karena mereka tahu Tuhan itu memberikan mereka firman. Dan firman itulah yang akan menuntun mereka. Dan yang ketiga, mereka bersyukur karena setelah mereka keluar dari Mesir, di Mesir mereka bekerja bagi orang Mesir. Di Mesir mereka bekerja membuat bangunan, menanam, apapun itu yang mereka kerjakan itu untuk tuan Mesir. Tetapi setelah mereka keluar, mereka bekerja dan mereka menuai. Dan itulah mereka merayakan hari raya penuaian. Amin. Dan artinya begini, Tuhan menyediakan. Ada berkat perlindungan Tuhan. Ada berkat tuntunan Tuhan. Dan ada berkat secara jasmani yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita mau memaknai dari perjanjian lama, pertama yang kita harus tahu.
bahwa ketika kita merayakan hari Pentakosta, kita harus senantiasa menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi. Kalau kita lihat, kalau kita sedang membayangkan, kita membawa diri kita menjadi seorang Yahudi, siapa kita yang sangat diperhatikan oleh Tuhan? Kalau kita sedang membawa hidup kita kondisinya seperti orang Yahudi, kita sedang ada di dalam Mesir. Mesir berbicara tentang dunia yang gelap, dunia yang menghimpit kita. Tetapi Tuhan memperhatikan kita, Dia membebaskan kita. Dan kemudian Dia memberikan tuntunannya lewat firman-Nya. Dan Dia memberkati kita sehingga kita boleh menuai. Jadi yang pertama, kalau kita mau memaknai, ayo kita belajar dari perjanjian lama terlebih dahulu. Kalau kita mau memaknai hari Pentakosta, ayo kita ambil dalam kehidupan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan sangat mengasihi kita. Boleh katakan kita semuanya, kalau ada suamimu di rumah, kalau ada orang tuamu di rumah, katakan Tuhan mengasihi kita. Amin. Sangat, bukan hanya mengasihi, tapi sangat mengasihi kita. Dan yang kedua, kita boleh memaknainya agar kita senantiasa mensyukuri berkat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kita mensyukuri itu semua. Saya mencatat statement saya seperti ini. Bersyukurlah bukan hanya untuk hal-hal yang kita peroleh dari Tuhan. Tetapi bersyukurlah juga karena hal yang belum kita pernah terima. Karena kita percaya bahwa Tuhan memberi yang lebih baik bagi kita. Terkadang kita sebagai orang percaya, kita mudah bersyukur karena kita berdoa, kita menerima seperti apa yang kita terima. Tapi tidak banyak orang yang mampu bersyukur ketika dia berdoa, dia belum mengalami apa yang dia terima. Nah, Tuhan mau kita bersyukur. Bersyukurlah bukan hanya untuk hal-hal yang kita peroleh, tetapi juga bersyukurlah untuk hal-hal yang belum kita peroleh. Karena kita tahu bahwa Tuhan lebih mengerti, memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dua makna dari perjanjian lama ini kita bawa di hari Pentakosta ini. Yaitu kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan yang kedua, kita belajar mensyukuri karena cinta Tuhan sangat besar bagi kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kita kembali ke dalam konteks perjanjian baru. Nah, firman Tuhan mencatat ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu berbicara tentang daerah di Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, untuk memulai memaknai Pentakosta seperti yang kita lihat, saudara, kita mesti belajar terlebih dahulu. Saya mau membawa kita kepada histori ini. Siapa yang ada di sana dan apa yang mereka alami. Nah saudara, boleh dikatakan secara keseluruhan ada beberapa golongan. Tapi ada dua golongan sebenarnya atau dua grup yang paling kelihatan di sana. Artinya begini, grup yang pertama kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ada grup Yahudi yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan grup yang kedua adalah orang Yahudi juga tetapi tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, biar kita nanti mengerti memaknainya hari Pentakosta ini. Grup yang pertama adalah orang-orang Yahudi
yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka adalah murid-murid Yesus. Dan grup yang kedua adalah orang-orang Yahudi juga, tetapi mereka tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara, yang pertama sebelum kita masuk memaknai hari Pentakosta pada malam hari ini, yang pertama adalah begini. Dari konteks ini, kira-kira apa yang kita perlu belajar agar kita mengalami yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua orang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi saya berdoa ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, maka kita tahu bahwa kita harus berfungsi, yaitu menjadi kesaksian Kristus. Sebab tidak aneh juga kalau misalnya kita penuh Roh Kudus, tapi mulut kita tidak bertobat, gitu ya, itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu kita belajar malam hari ini, bagaimana mereka, apa syarat bagi mereka dipenuhkan, atau bagi kita malam hari ini, bagaimana kita boleh dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus secara histori sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan murid-murid Yesus mengalaminya. Dan saya percaya sampai malam hari ini, Roh Kudus masih bekerja. Roh Kudus masih bekerja dengan nyata. Sebab itu mari kita mengalami kuasa Roh Kudus. Jelas sekali kalau kita mengalami kuasa Roh Kudus, sekalipun kita tidak berbicara tentang kehebat-hebatan, kita berdoa orang lain tumbang, ya itu nanti. Yang minimal kita boleh menjadi saksi mulai dari rumah kita, Yerusalem, terus kemudian dari keluar rumah kita di gereja kita menjadi kesaksian. Begitu juga kepada orang-orang jiran kita yang tidak percaya kepada Tuhan yang kita sembah, kita menjadi kesaksian bagi mereka. Nah, bahkan kita tahu Roh Kudus, orang-orang yang mengalami kuasa Roh Kudus, mereka mengalami penghiburan. Kalau mau dihiburkan, ayo alami pengurapan Roh Kudus. Dia penolong yang akan menolong kita. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita agar kita mengalami kuasa Roh Kudus memenuhi kita seperti Roh Kudus memenuhi murid-murid pada waktu itu. Mari kita lihat. Sekali lagi, secara histori Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, bagaimana secara praktikalnya pada hari-hari ini? Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 5 ini, itu ada berbicara dua grup. Grup pertama tadi adalah grup orang yang penuh. Grup yang kedua adalah orang yang tidak dipenuhi. Nah, saudara, sering sekali saya sampaikan kepada kita mundur terlebih dahulu ke dalam perjalanan Yesus. Nah, orang-orang yang mengikuti Yesus itu ramai. Bahkan dikatakan berbondong-bondong. Tetapi saudara, ada dua kelompok juga yang senantiasa mengikuti Yesus. Yang satu adalah orang ramai. Siapa itu orang ramai? Orang ramai itu yang melihat mujizat. Mengalami belum tentu. Orang ramai itu melihat mujizat yang Yesus kerjakan. Itu orang ramai. Terkadang orang ramai itu menyusahkan di dalam pelayanan. Itu orang ramai. Tetapi grup yang kedua adalah murid. Yang membuat perbedaan antara murid dengan orang ramai, yang paling kelihatan di dalam Yohanes pasal 6. Ketika Yesus menyampaikan tentang mengikut Yesus, betapa susahnya mengikut Yesus misalnya. Orang ramai mulai meninggalkan Yesus. Tapi saudara, murid-murid tetap mengikuti Yesus. Saya berdoa malam hari ini, kita semua bukan menjadi orang ramai, tetapi menjadi murid Yesus. So, jadi yang pertama yang saya mau sampaikan, bagaimana kita boleh mengalami kuasa Roh Kudus. Jadi murid. Sekali lagi, bagaimana kita mengalami kuasa Roh Kudus? Jadi murid Kristus. Kalau Anda bertanya,
Pastor, kalau yang bukan murid Kristus, bolehkah dipenuhkan? Sekali lagi, kalau Anda mau dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, yang pertama syaratnya mesti menjadi pengikut Kristus. Apa maknanya? Kita menjadi orang percaya. Tapi bukan sekedar percaya, kita menjadi seorang murid. Standar seorang murid bukan saja dihitung dari banyaknya jam ibadah kita. Standar seorang murid tidak juga hanya dihitung dari banyaknya kita berdoa. Tapi mari lihat kembali, kita ingat lagi Yohanes pasalnya yang ke-8. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata begini. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saya ulang lagi, bagaimana kita boleh mengalami kuasa Roh Kudus? Kalau kita lihat konteks dari Kisah Para Rasul pasal 1, ada golongan murid, kelompok murid atau grup murid. Grup murid adalah grup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Grup yang kedua adalah grup orang-orang Yahudi yang biasa. Mereka biasa tetapi mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya yang pertama saya berkata, bagaimana kita mengalami agar hidup kita dipenuhkan Roh Kudus? Mari jadilah menjadi seorang murid. Seorang murid tidak dihitung, tidak diukur atau standarnya bukan ibadah yang banyak saja. Bukan doa yang banyak saja. Tetapi standar seorang murid adalah ketika kita tetap di dalam firman Tuhan. Murid-murid Yesus membuktikan itu, mereka tetap tinggal dalam firman. Ketika mereka mengantarkan Yesus naik ke atas bukit dan Yesus naik di atas ke surga, maka mereka ingat pesan Yesus sebelum Yesus naik. Yesus berkata, jangan engkau tinggalkan kota ini, jangan engkau tinggalkan Yerusalem, sampai engkau diperlengkapi oleh kekuasaan yang dari tempat yang maha tinggi. Mereka ingat itu. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Kenapa mereka kembali ke Yerusalem? Karena Yesus sudah berpesan kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi oleh kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Nah saudara, ingat bahwa untuk kembali ke Yerusalem bukan hal yang mudah bagi mereka. Tetapi karena mereka mau tetap tinggal di dalam firman, mereka adalah murid. Sekali lagi tadi saya berkata bahwa perbedaan antara murid dengan orang ramai. Orang ramai ketika Yesus bersendirian misalnya, orang ramai tidak ikut. Misalnya ketika Yesus menyampaikan pesan-pesan yang sukar, orang ramai mulai meninggalkan Yesus. Bahkan kalau kita lihat di pasal yang ke-8, ketika Yesus berbicara tentang standar seorang murid, maka orang-orang Yahudi yang hampir mengikuti Yesus ingin membunuh Yesus. Jadi malam hari ini saudara, saya berdoa kita semua secara khusus adalah jemaat CLA Permai Jaya. Dan semuanya kita dimanapun kita melihat kebenaran ini. Mari jadi seorang murid. Sebab firman Tuhan berkata, pergilah ke segala bangsa, jadikan segala bangsa murid, bukan hanya jemaat.
Kalau saya berkata malam hari ini, jadilah menjadi jemaat Kristus yang memiliki mentaliti seorang murid. Suka diajar. Sekali lagi, jadilah murid Kristus yang memiliki mentaliti seorang murid yang suka diajar. Sebab ketika kita menjadi murid Kristus, kitalah yang layak menerima pengurapan kuasa Roh Kudus. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Tetapi belajarlah menjadi murid yang senantiasa diajar. Amin. Bukan menjadi orang ramai. Sebab orang-orang ramai, dikatakan ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi. Tadi saya sudah berkata bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi ketika mereka merayakan hari-hari raya mereka dari seluruh penjuru, mereka terbiasa berkumpul di Yerusalem. Mereka datang dari semua daerah, mereka bawa persembahan mereka kumpul di Yerusalem. Itu orang Yahudi. Kalau saya bawa konteks kepada kita malam hari ini, orang Yahudi konteksnya, saya bandingkan dengan kita orang percaya. Hanya orang-orang yang di dalam gereja. Orang Kristen kira-kira begitu ya. Tapi jangan pula nanti berkata, pastor berkata orang Kristen sama dengan orang Yahudi. Beda. Jadi saudara konteksnya kita seperti orang Yahudi. Orang Kristen, kita ini orang Kristen pada waktu itu seperti orang Yahudi. Tidak semua orang Kristen mengalami yang namanya pengurapan Roh Kudus. Tidak semua. Tetapi orang-orang Kristen yang menjadi murid Kristuslah yang akan mengalami yang namanya pengurapan kuasa Roh Kudus. Dia menjadi seorang murid, standarnya seorang murid bukan karena kita, ibadah, saya ibadah. Ya saya kan setia, pastor, persepuluhan saya kembalikan, persembahan semua saya buat. Tapi standar yang lebih dalam lagi, firman Tuhan mencatat bahwa standar seorang murid adalah ketika kita tetap di dalam kebenaran. Saya sedang berpikir begini. Kalau kita menjadi seorang murid, maka seperti yang makna yang dari awal kita belajar. Ketika kita merasa berdoa tetapi doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita tetap berdoa, itu murid. Kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Sehingga kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu. Amin. Saudara, oleh sebab itu malam hari ini saya berdoa semuanya kita menjadi seorang murid dan kita tetap tinggal di dalam firman. Kita setia. Makanya ayat yang ke-13 dari Kisah Para Rasul pasal 1 dikatakan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi yang kedua, saudara, yang saya mau sampaikan, yang pertama kita menjadi murid, yang kedua jadilah orang-orang yang tekun. Orang tekun itu adalah orang yang gigih, kuat, dia berjuang. Jadilah pribadi yang berjuang hari-hari.
Saudara, kekristenan kita sedang mengalami goncangan dan itu tidak mudah. Menghadapi cara ibadah seperti sekarang itu tidak mudah. Banyak godaannya. Apalagi ketika kita beribadah seperti malam hari ini. Untuk tetap bertekun gigih. Itu tidak mudah. Terkadang kita berpikir lebih rohani untuk berkata-kata kepada orang lain tentang ibadah kita daripada kita setia beribadah. Haleluya. Saudara, jemaat CLA ini memang luar biasa. Hari Kamis saya puji, semua share, bagus. Hari Minggu tiba-tiba 4 orang saja yang share. Kemana yang lain? Entah. Halo. Sharinglah kebenaran. Amin. Sharinglah kebenaran. Kita gigih, kita perjuangkan. Nah saudara, sekali lagi, murid-murid Yesus ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka berdoa di loteng Yerusalem, mereka tidak pernah tahu bahwa hari Pentakosta nanti pasti ada Roh Kudus turun memenuhi mereka. Mereka tidak tahu bahwa 10 hari kemudian mereka akan dipenuhkan. Karena kalau kita tahu berapa hari kemudian kita akan mengalami jawaban doa kita, itu mudah. Itu sangat mudah. Tapi sering sekali terkadang begini seperti yang sering kami sharingkan kepada kita. Sering sekali kita berdoa begini. Kita berdoa. Tuhan hanya tersenyum kepada kita. Tuhan jahat, Tuhan tidak jahat. Tuhan baik. Kita salah, bukan juga. Ya terkadang ada juga salahnya gitu ya. Salahnya apa? Kita terlalu fokus kepada persoalan kita. Sehingga seolah-olah persoalan kita lebih besar daripada Tuhan. Saudara, mari lihat, mari lebih dalam pelajari murid-murid. Saudara, murid-murid selalu berpikir bahwa persoalan mereka itu lebih besar. Makanya setiap kali Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, ujung-ujungnya murid-murid akan berkata, bila engkau memulihkan kerajaan Israel. Karena apa? Mindset mereka sudah di-blocking oleh pergumulan mereka. Mindset mereka sudah di-blocking oleh persoalan mereka. Sehingga ketika mereka menghadap Tuhan, yang mereka lihat itu persoalan. Mereka tidak melihat Tuhan. Berapa banyak kita terkadang menjadi seperti itu. Kita berdoa, tapi waktu kita berdoa yang kita lihat persoalan kita. Kita tidak mampu melihat Tuhan yang dapat menjawab persoalan kita. Sehingga ketika kita berdoa, Tuhan belum menjawab. Tetapi waktu kita sepertinya sudah selesai dengan persoalan itu. Tiba-tiba Tuhan jawab, saudara. Kalau saudara berani bernyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu orang-orang tekun, saudara. Itu orang-orang yang setia. Tidak mungkin kan kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak dapat ku mengerti, lewati cobaan. Bagaimana selanjutnya? Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hari ini kita berdoa, besok kita berdoa, minggu depan kita berdoa. Tuhan, kok tidak dijawab-jawab ya? Nah sudahlah. Nah itu bukan waktu Tuhan yang terbaik. Itu waktu kita yang terbaik. Kita mau atur Tuhan. Murid-murid mereka bertekun. Dikatakan ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati. Terkadang saudara, kalau kita melupakan Tuhan dan terlalu mengikuti apa yang kita inginkan, justru Tuhan belum beri kepada kita. Tapi kalaupun kita sudah
berjalan di dalam tuntunan Tuhan lewat gembala kita misalnya. Lewat pemimpin rohani kita, kita sudah berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Dan sampai hari ini kita belum mengalaminya, tetaplah bertekun, kuat. Amin. Oleh sebab itu malam hari ini, bagaimana kita mengalami kuasa Roh Kudus? Yang pertama, jadilah murid. Hingga kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab orang Yahudi biasa tidak dipenuhkan pada waktu itu. Yang dipenuhkan oleh murid-murid. Yang dipenuhkan adalah murid-murid yang setia. Dan yang kedua, bertekun. Saudara, 500 orang melihat Yesus naik ke surga, kata Paulus. Tetapi dikatakan mereka berkumpul di Yerusalem, ditulis 120 orang. Kemana yang 380 orang lain? Tidak bertekun. Tidak kuat menunggu Tuhan. Makanya saudara, Yesaya berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Orang yang menantikan Tuhan itu kuat, saudara. Makanya ketika kita bergumul, kita tidak kuat. Jangan-jangan kita tidak menantikan Tuhan. Kita hanya menantikan persoalan kita diselesaikan. Apa itu beda? Beda, saudara. Antara menantikan Tuhan dan menantikan persoalan kita diselesaikan, itu berbeda. Yang jelas orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan diberikan kekuatan yang baru. Jadi dua hal. Bagaimana kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus? Jadi murid. Dan yang kedua, mari kita bertekun. Kita kuat menantikan Tuhan. Amin. Kita masuk kepada hal yang terakhir. Bagaimana kita memaknai hari Pentakosta ini? Mari perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-32 dan 33. Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua ayat 32 dan 33. Ini adalah makna Pentakosta bagi kita dan kita alami dalam kehidupan kita hari-hari. Saya bacakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannyalah kepada kamu. Dicurahkannyalah apa yang kamu lihat dan dengar ini. Ketika orang ramai di sana berkata mereka mabuk oleh anggur, maka berdirilah Petrus membela Tuhan karena Petrus dipenuhi Roh Kudus, dan kemudian Petrus mulai berbicara tentang Yesus dan tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu turun karena Yesus sudah naik ke surga, kira-kira begitu. Masih ingatkah kita bahwa Yesus pernah berjanji tentang mengirimkan penolong yang lain? Coba kita lihat sebentar di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Next. Yaitu Roh kebenaran, dan dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, saudara, Yesus berjanji kepada murid-muridnya akan mengirim penolong yang lain. Tetapi bila penolong yang lain itu datang, setelah Yesus naik ke surga, maka penolong yang lain itu datang. Dan di dalam hari Pentakosta yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ini, itu jelas bahwa Roh Kudus dicurahkan. Yang artinya begini, kalau Roh Kudus dicurahkan,
Berarti Yesus sudah ada di surga. Buat apa Yesus di surga? Jelas sekali kalau secara kontekstual, Yesus di surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 1 dan sampai 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Katakan amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali. Katakan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekali lagi, ketika kita melihat hari Pentakosta terjadi, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan, itu maknanya adalah Yesus sudah ada di surga. Untuk apa Yesus ada di surga? Yesus di surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi kalau kita mau belajar memaknai kehidupan kita hari-hari ini lewat Pentakosta ini, saudara, yang pertama, mari kita mempersiapkan kedatangan Tuhan kedua kali di dunia. Haleluya. Yesus sudah ada di surga. Untuk apa? Menyediakan tempat. Dan ketika tempat itu sudah selesai, Dia akan datang membawa kita semua. Sebab dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus sedang mengerjakan tempat bagi kita. Roh Kudus ada di dunia. Dialah roh penolong yang lain itu. Yesus ada di surga menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila waktunya sudah tiba, Dia akan datang membawa kita semua. Jadi makna Pentakosta pada hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan sudah mau datang. Sebab itu mari kita persiapkan hidup kita. Sehingga ketika Tuhan datang, kita tidak takut. Anda masih takut tentang Tuhan datang? Siapa yang takut? Jangan takut, saudara. Kedatangan Tuhan itu menakutkan bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Amin. Bagi kita yang ada di dalam Tuhan, kedatangan Tuhan itu dinantikan. Karena apa? Sang mempelai datang. Mana ada di dalam gereja misalnya dikatakan sang mempelai datang, terus kemudian yang seisi gereja semua bersembunyi? Tidak ada kan? Biasanya kalau sang mempelai datang, kita akan tepuk tangan kan? Kalau anak muda, gitu kan? Tidak ada sang mempelai datang sembunyi. Bagi kita orang percaya, sang mempelai datang, kita mari persiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Sebab Dia sudah ada di surga, Dia mempersiapkan tempat bagi kita semua orang-orang percaya. Sehingga ketika waktunya, tempatnya sudah selesai, Dia akan datang kembali dan membawa kita kembali. Supaya di mana Dia berada, kita pun ada di sana, kata firman Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Saudara, saya sedang merenungkan hari-hari ini sesuatu yang tidak mudah. Yaitu mengasihi Yesus. Belajar mengasihi. Mudah tidak mudah. Saudara, tadi malam saya merenungkan ini. Tadi pagi saya bangun. Saya dicoba juga kok. Tiba-tiba saya bangun, saya tidak tahu, hati saya gelisah gitu ya. Mau marah, tapi mau marah dengan siapapun tak tahu gitu ya. Anak buat salah, apa itu? Tapi Tuhan mau kita mengasihi Dia. Saudara tahu bagaimana kita mengasihi Tuhan? Mengasihi sesama. Amin. Mari kita belajar saling mengasihi. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita berbicara kembali kepada bagi siapa Roh Kudus diberikan sebenarnya. Apakah diberikan bagi semua orang? Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan, Yesus sudah mau datang. Mari kita saling mengasihi. Mari kita mengasihi Tuhan.
Kami belajar dari beberapa hamba-hamba Tuhan yang kami dengar mereka berkhotbah. Istri saya sedang translate kepada saya karena mereka bahasa Inggris begitu. Jadi kami sedang berpikir begini hari-hari. Dan kami mau sampaikan kepada umat-umat Tuhan, mari kita belajar hari-hari ini, belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar menyenangkan, apapun yang Anda buat, ayo belajar bertanya, Tuhan, Engkau senangkah? Ibu-ibu, kalau Anda buat kue setiap hari, tidak salah. Tapi coba tanya Tuhan, Tuhan, kalau saya buat kue sepanjang hari dan ibadah tidak dapat lagi, Tuhan senangkah? Coba tanya Tuhan. Ini lucu tapi menusuk gitu ya. Ibu-ibu yang suka masak yang sedap-sedap itu, biar diantar kepada saya. Yang suka masak itu tidak salah, tetapi coba tanya Tuhan, kalau ketika saya masak dan waktu saya banyak habis dan saya tak dapat buka Alkitab, saya tak dapat berdoa, coba tanya Tuhan, Tuhan senangkah? Ayo belajar menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya mulai menyenangkan hati kita, saudara. Amin, ibu-ibu. Ayo kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, sudah pasti dia belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin, bapak-bapak. Kami dulu bapak-bapak ini kalau merayu sang pujaan hati, Kaulah bulanku, kaulah bintangku, semua disebut. Lautan yang luas akan kuseberangi. Tapi begitu di pinggir danau pun tenggelam. Gunung yang tinggi akan kudaki, naik tangga gereja dua kali tangga, sampai di atas nafasnya sudah 3. Tapi bukankah kita senantiasa, kalau kita ingat, bukankah kita senantiasa mau memberi yang terbaik bagi orang yang kita cintai? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam kita mempersiapkan diri, menantikan kedatangan Tuhan, kita punya action, yaitu kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin mencintai Tuhan. Lewat bagaimana kita saling mengasihi, itu salah satunya. Amin. Mari menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini. Amin. Menyenangkan Tuhan. Sebab itu yang kedua. Makna yang kedua kita selesaikan di sini. Yang kita bawa di hari Pentakosta ini. Yang pertama, kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Dengan cara bagaimana? Kita belajar menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan. Apapun yang kita buat, mulai banyak bertanya kepada Tuhan. Tuhan senangkah? Tuhan senang. Yang kedua, mari lihat Yohanes pasal 14 tadi ayatnya yang ke-16 dan 17 kita selesaikan. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Jadi yang kedua, mulai ambil makna Pentakosta pada malam hari ini, bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Mungkin beberapa kita mengalami persoalan yang berat hari-hari ini. Apalagi COVID-19 yang meninggalkan bekas-bekas yang belum selesai pun tapi sudah mengerjakan bekas-bekas yang sulit bagi kita untuk kita hadapi. Tapi ingat, berjuang kita tidak sendiri. Roh Kudus menyertai kita.
Dialah roh kebenaran. Dia roh yang akan menghiburkan, mengajari kita akan segala sesuatu. Sebab itu malam hari ini, saudara yang di rumah, dimanapun Anda berada, Anda tidak sendiri. Terkadang melewati persoalan. Terkadang intimidasi itu pun datang kepada kita. Kita merasa kita sendiri. Terkadang di waktu-waktu kesukaran saya pun terkadang merasa saya sendiri. Padahal istri saya ada di sebelah saya. Tapi itu perasaan. Tapi kita harus bawa iman kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Dia menghiburkan, menolong kita semua. Sebab itu malam hari ini, secara histori dari perjanjian lama, kita boleh belajar memaknai hari Pentakosta sebagai tanda Tuhan sangat mengasihi kita. Sebab itu kita belajar bersyukur. Dan dari perjanjian baru, kita dapat memaknai bahwa ketika hari Pentakosta, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita belajar mengerti bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Sebab itu saya berdoa kita semua menjadi seorang murid. Sebab seorang murid akan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan orang yang bertekun, mereka juga adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara siap dipenuhkan oleh Roh Kudus? Jadilah seorang murid yang memiliki standar kebenaran, tetap tinggal dalam firman. Dan bertekunlah di dalam doa-doa kita. Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan, menghibur,kan kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita responi kepada firman Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu menyenang. Malam hari ini kita tahu bahwa malam hari ini ketika kita merayakan hari Pentakosta, Yesus sudah ada di surga. Dia mencurahkan rohnya. Secara histori 2000 tahun yang lalu, pencurahan Roh Kudus sudah terjadi. Sebab itu jadilah murid Kristus. Sebab seorang murid akan dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Yaitu murid yang bertekun di dalam doa-doanya. Dan standar seorang murid adalah tetap tinggal dalam kebenaran. Dan mulailah memaknai hari Pentakosta malam hari ini. Bahwa Tuhan sudah mau datang kedua kali. Jadi kita sebagai orang-orang tebusan Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Belajarlah menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, mulailah belajar banyak bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya buat, apakah ini menyenangkan Tuhan? Mulai banyak bertanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kita dan kita tidak sendiri. Berapa banyak kita malam hari ini yang kita terkadang merasa sendiri menghadapi persoalan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kita tidak sendiri. Sebab itu sekalipun tidak mudah melewatinya hari-hari ini. Tapi belajarlah tetap menyenangkan hati Tuhan. Tetap belajar menyenangkan hati Tuhan. Tetap belajar menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya nanti, kita dibawa ke tempat di mana Dia berada. Mari kita responi kepada firman Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerindu, hanya itu kerindu.
hanya